Yes, akhirnya match juga. Oh, namanya Putri. Hai Put, nama gue Rafli. Enggak. Nama gue Rafael. Umur gue 27. Kalau lo, 27. Ketuaan kali ya? 23 deh. Salam kenal ya. By the way, gimana kalau malam minggu nanti gue jemput? Enggak pakai motor juga dong. Gue pakai mobil kok. Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita akan pasti capek ketika hidup yang kita jalani selalu menggunakan topeng. Kita tidak berusaha untuk menjadi siapa diri kita yang sebenarnya. Karena tidak akan pernah mungkin selamanya kita menutupi tentang jati diri kita yang sebenarnya. Karena salah satu keburukan dari orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan topengnya, maka pada akhirnya dia akan lelah sendiri. Dan ini adalah satu bentuk kedustaan yang memang harus kita jauhi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Iyyakumul kadzib." Jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, apapun bentuk dusta itu. Di antaranya ketika kita tidak menampakkan jati diri kita yang sebenarnya. Di antaranya dalam bentuk ketika kita sedang berusaha mencari jodoh. Mungkin kita jalani aktivitas mencari jodoh kita ini melalui aplikasi-aplikasi biro jodoh. Boleh-boleh saja secara hukum Islam. Selama panduannya jelas, tidak menjadi sebab seseorang pada akhirnya dengan biro jodoh tersebut bebas untuk melakukan aktivitas berhubungan kepada lawan jenisnya tanpa batasan. Oleh karenanya, tentu biro jodoh di sini haruslah yang syar'i. Sehingga mudah-mudahan keinginan kita untuk dipertemukan dengan salah seorang atau dengan seseorang yang pada akhirnya menjadi pendamping hidup kita ini akan terwujud. Akan tetapi jamaah, saudara-saudariku, jauhi menutupi diri kita yang sebenarnya, karena itu sesungguhnya akan merepotkan diri kita. Justru ketika kita menampilkan jati diri yang sebenarnya, maka insya Allah ketika Allah pertemukan kita dengan jodoh kita yang sebenarnya, cintanya akan langgeng. Cinta yang didasari bukan atas dasar kepalsuan, jemaah. Oleh karenanya, saudara-saudariku, mulai saat ini jadilah diri kita sendiri, jangan menjadi orang lain, karena sesungguhnya sadarilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan masing-masing. Setiap manusia punya kelebihan-kelebihannya yang satu sama lain tentu berbeda. Dan Masya Allah, Allah dengan segala kebijaksanaannya, di antara sifat yang ia miliki, Allah yang maha hakim, maha hikmah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia berasal dari beragam macam suku, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia, "inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Dan kami menjadikan kalian itu berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda satu dengan lainnya, agar kalian bisa saling kenal mengenal. Artinya, memang Allah jadikan kita dengan beragam macam variasi yang satu sama lain tentu memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Makanya, likulli insanin maziyah, setiap manusia itu memiliki kelebihan-kelebihan. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Sehingga tidak tepat rasanya jika kita menutupi tentang jati diri kita yang sebenarnya
dan kemudian menjadi pribadi atau orang lain, ya, tidak menjadi diri kita, yang pada akhirnya orang lain tidak mengetahui tentang siapa hakikat kita yang sebenarnya. Yakinlah bahwasanya Allah dengan kebijaksanaannya menanamkan rasa cinta kepada manusia itu dimotivasi dengan beragam macam faktor pendorong. Ada orang yang memang menyukai seseorang yang kemudian menjadi pasangan hidupnya bukan karena kegantengan atau kecantikannya, tapi diantaranya karena sifat-sifat baiknya yang menghiasi dirinya. Sebagaimana ada kisah yang cukup menarik di zaman Nabi SAW, itu ada salah seorang sahabat yang bernama Julaibib. Dari sisi wajah, beliau masuk kategori yang mungkin kita bahasakan wajahnya minimalis lah, nggak ganteng. Tapi kemudian Allah pertemukan dengan sosok wanita salehah yang juga cantik. Yang artinya apa? Di sini kita memahami bahwasanya urusan jodoh yang terkadang membuat diri kita nih tidak mau menampakkan tentang jati diri kita sebenarnya. Bahkan kita tutup-tutupi karena kita ingin terlihat wah di hadapan orang-orang yang kita harapkan menjadi pasangan hidup kita. Itu justru berdampak buruk. Ternyata Allah pertemukan seorang yang dari sisi wajah, dari sisi penampilan itu bisa kita katakan tidak menarik. Allah pertemukan dengan sosok yang cantik. Begitulah memang konsep cinta yang Allah berikan pada diri manusia. Kadang tidak bisa kita nalar, ya, dengan logika manusia. Ada orang yang kemudian menjadikan pasangan hidupnya dimotivasi, kenapa kamu suka dengan dia? Karena lesung pipitnya, karena gigi gingsulnya, dan sebagainya. Atau karena kulitnya yang sebenarnya tidak putih, kulitnya hitam. Tapi mungkin menurut pandangannya hitam yang eksotis. Oleh karenanya tidak perlulah kita menutupi tentang jati diri kita yang sebenarnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap manusia memiliki kelebihan-kelebihan. Likulli insanin maziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا